Di hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk bertemu di dalam suatu majelis yang dimana di dalamnya dibahas kitab tentang masail jahiliyah, tentang perilaku jahiliyah, yaitu perilaku orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala min ahlil kitab Yahudi wa Nasara, begitu juga orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama bagi sebagian besar kaum muslimun di zaman ini, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hanya bisa mentaklid, hanya bisa mengikuti seorang alim, dan mereka tidak memiliki semangat yang lebih untuk menjadi orang yang berilmu, melainkan mereka mencukupkan diri mereka dengan para ulama atau orang-orang alim yang ada di sekitar mereka. Yani mereka senantiasa menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang taklid. Maka dari itu penting bagi kaum muslimun di zaman ini untuk memahami kitab ini. Kenapa? Agar jangan sampai mereka salah mentaklid, jangan sampai mereka salah mengikuti. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menuliskan kitab ini, kitab Masail Jahiliyah, yaitu kitab tentang perilaku jahiliyah. Karena tentunya kita ketahui bahwasanya yang namanya kesyirikan, yang namanya kesesatan itu akan senantiasa dimodifikasi setiap zaman ke zaman, akan terus dimodifikasi untuk mengelabui orang-orang sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara jalan yang lurus dengan jalan yang menyimpang dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari kitab ini, karena orang yang membuat syubhat, orang yang membuat kesesatan, maka dia tidak akan berubah perilakunya meskipun dia memodifikasi kesesatan itu, tetapi karakteristiknya itu akan tetap sama. Ya, orang yang melakukan atau yang membuat kesesatan atau membuat sesuatu untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus, itu memiliki karakter yang sama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa orang yang pantas untuk kita mengambil ilmunya, siapa orang yang pantas untuk kita katakan sebagai orang yang mengikuti jalan yang lurus, atau siapa orang yang mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil al-mas'alatu tasi'ah, yaitu perilaku yang ke-9. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil masalah yang selanjutnya, yaitu al-mas'alatul ashirah. Ini permasalahan yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahaminya, sehingga dengannya terjaga iman dan Islam, serta menjaga diri kita dari syubhatnya syayatin minal ins yang senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-mas'alatul ashirah, yakni masalah yang ke-10, al-istidlalu ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdhihim ka qaulihim badiyar ra'i. Surat Hud ayat yang ke-27. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya termasuk dari perilaku jahiliyah yaitu al-istidlal. Mereka senantiasa berdalih ala butlanid din, atas jeleknya atau sesatnya atau munkarnya suatu ajaran atau suatu perilaku atau suatu agama, biqillati afhami ahlihi, dikarenakan orang-orang yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang sedikit pemahamannya. Ini maknanya apa? Orang yang bukan orang yang cerdas. Ini menurut mereka. Jadi agama itu dianggap mereka, atau ajaran itu adalah ajaran yang benar kalau yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang cerdas. Ini maknanya orang-orang yang cerdas, sebagaimana yang ma'ruf di antara kita saat ini yang disebut sebagai apa? Cendekiawan. Ahli filosof. Ini orang-orang yang sukanya mikir, orang-orang yang sukanya dia kalau mendapatkan sesuatu dia bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kok begini, kok begitu. Ini di sisi mereka.
Jadi menurut mereka benarnya sesuatu itu kalau kebanyakan yang mengikutinya adalah orang yang senantiasa disebut sebagai orang yang apa? Orang yang suka berpikir, orang yang nggak langsung menerima. Ya. Wa adami hifdzihim ka qaulihim, dan juga sebagaimana ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-27. Di mana mereka, yakni orang-orang jahiliyah, mereka menyebutkan badiyar ra'i, yaitu apa? Badiyar ra'i. Ya, nanti kita akan jelaskan apa itu yang dimaksudkan dengan badiyar ra'i di dalam surat Hud ayat yang ke-27. Ya. Ya, ini apa? Maknanya adalah orang yang lekas percaya. Disebutkan oleh Syekh As-Shalih Al-Fauzan, mimma dzakarahu Allahu min qaumi Nuh. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan kata beliau, beliau menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-27. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam surat ini menjelaskan tentang siapa? Tentang perilaku jahiliyah dari orang-orang musyrikun pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana pada saat itu Nuh alaihi salam berkata kepada mereka, ya qad arsalna Nuhan ila qaumihi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Hud ayat yang ke-26, 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh ya kepada kaumnya. Dan Nuh berkata, inni lakum nadhirun mubin. Ya, sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian, anna ta'budu illallah. Maka dari itu janganlah kalian itu ya beribadah kepada selain Allah. Ya, ini apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu tauhid. Berarti apa? Nabi Nuh alaihi salam berbicara kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada mereka, inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini hanyalah apa? Bagi kalian hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Ya, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kalau kalian nanti akan ditimpa azab pada hari apa? Hari kiamat. Ini pada darul akhirah. Ini pada hari yang dipenuhi dengan kesulitan, kesedihan, kesusahan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi apa yang ditimpali oleh orang-orang jahiliyah, yakni oleh orang-orang musyrikun di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita tentang perilaku mereka sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih. Berkatalah para pemimpin-pemimpin pada kaum Nuh yang mereka telah kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur terhadap apa yang diperintahkan oleh Nuh alaihi salam kepada mereka. Mereka mengatakan, ma naraka illa basyaran. Kami tidaklah melihat engkau Nuh melainkan engkau hanyalah basyar. Ini hanyalah seorang apa? Seorang manusia. Ya, mithluna seperti kami manusia, sama-sama manusia. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan tidaklah kami melihat orang-orang yang senantiasa mengikutimu, mengikuti ajarannya Nuh alaihi salam, itu adalah orang-orang yang aradhiluna, yaitu apa? Orang-orang yang hina dina di antara kami. Dan juga apa? Badiyar ra'i. Yakni orang-orangnya apa? Badiyar ra'i. Orang-orang yang lekas percaya. Yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di ya di dalam tafsir beliau, ay makna badiyar ra'i ini adalah orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, yaitu adalah orang yang langsung ikut tanpa meneliti dulu apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ini ketika Nabi Nuh menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya mentauhidkan Allah, mereka enggak meneliti dulu benar enggak nih apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, atau mereka enggak meneliti Nuh ini benar enggak seorang rasul atau tidak, melainkan apa? Mereka memberikan fitnah kepadanya, kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, melainkan mereka adalah orang-orang yang pemahamannya dangkal. Ya, ini ketika Nabi Nuh mengatakan ini, mengatakan itu, kemudian mereka langsung percaya. Dan ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya makna dari badiyar ra'i di dalam surat Hud ayat yang ke-27, yakni adalah orang yang selalu atau yang mudah setuju, yang senantiasa mengikuti. Ya, ketika disampaikan sesuatu, dia langsung setuju, dia langsung membenarkan.
Ini badiyar ra'i. Ya, dan ini merupakan celaan bagi orang-orang apa? Bagi orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ya, begitu juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasannya makna daripada badiyar ra'i yaitu adalah orang yang tidak memiliki pemahaman yang dalam sehingga dia mudah percaya, sehingga dia mudah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyerukan kepada mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ay ad-du'afa, ya, badiyar ra'i ay alladzina laisa indahum fahm. Ini yang dimaksudkan dengan ya para pemimpin-pemimpin Nuh yang mengingkari Nabi Nuh alaihi salam, jadi kaumnya Nabi Nuh, yaitu apa? Dengan badiyar ra'i ini ad-du'afa, orang-orang yang lemah, fuqara wal masakin ay alladzina laisa indahum fahm. Orang yang enggak memiliki pendidikan, orang yang enggak memiliki kepintaran, kecerdasan. Ya. Fayu'ayyiruna atba'ar rusul bi an ma adahum fahmun wala hifqun ya lil umur. Ya, dan mereka apa? Mereka mencela orang-orang yang mengikuti para rasul, yaitu dengan celaan apa? Mereka tidak memiliki apa? Kecerdasan, kepintaran. Wala hifqun, dan juga keterampilan lil umur di dalam beberapa perkara. Ya, wala indahum ba'da nadhr. Ya, dan tidaklah mereka mengikutinya ya tanpa apa? Tanpa meneliti terlebih dahulu. Masya Allah. Ya. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya orang-orang yang dia menolak terhadap ajaran yang benar, ciri orang-orang jahiliyah ketika mereka diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul untuk mengajarkan kepada mereka dinul haq, agama yang benar, untuk mengajarkan kepada mereka agar mereka kembali kepada tauhid, kepada Allah, kepada jalan yang lurus, mereka senantiasa merendahkan rasul tersebut, bahkan mereka juga merendahkan orang-orang yang mengikutinya. Jadi poin yang ke-10 di dalam kitab Masail Jahiliyah ini, yaitu adalah merupakan karakteristik daripada orang-orang jahiliyah. Ketika mereka disampaikan al-haq, mereka pasti akan merendahkan orang yang membawa al-haq itu, dan mereka juga pasti akan mencela orang-orang yang mengikuti al-haq tersebut. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Hud ayat yang ke-27 ini, di mana mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, padahal Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang rasul utusan Allah yang diturunkan kepada mereka, yang diutus ke tengah-tengah mereka, dengan apa? Dengan celaan kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada orang yang membawa kebenaran itu. Itu apa? Dengan mereka mengatakan, ya, mana roka illa bashar. Kami enggak melihat engkau, mana roka illa basharan. Kami enggak melihat engkau melainkan engkau ini hanyalah seorang manusia. Sehingga dengan ini yang mereka inginkan apa? Kami enggak perlu mengikutimu. Kenapa? Karena engkau cuma seorang manusia sama seperti kami. Ya. Karena mereka menganggap bahwasannya apa? Bahwasannya yang pantas untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala haruslah bukan seorang manusia biasa. Ya. Melainkan malaikat atau yang semisalnya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka menolak kebenaran dengan apa? Merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ya, dan ini merupakan apa? Merupakan ciri karakteristik dari orang-orang jahiliyah. Bahkan apa? Mereka bukan cuma mencela orang yang membawa kebenaran, setiap orang yang mengikutinya pasti juga akan dicela. Ya. Dan ini di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini juga terjadi di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya kepada kita di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah." Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikun Quraisyun. Ini orang-orang musyrikun Quraisy ya fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka idza kanu qila lahum la ilaha illallah, ketika mereka diseru untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah, untuk mereka senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang yang kufur, yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang kufur. Ya, apa yang mereka katakan? Ya, mereka tidak mau. Ya, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah dengan memegang kalimat la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat syahadat,
yaitu kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, di mana mereka memahami maknanya. Ketika mereka harus mengikuti kalimat ini, ketika mereka harus mengikrarkan kalimat ini, ketika mereka harus bersyahadah dengan kalimat ini, mereka akan meninggalkan ilah-ilah selain Allah yang biasa mereka ibadahi sebagai wasilah di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yastakbirun, mereka sombong, mereka tidak mau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa yaquluna, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami harus mengikuti atau meninggalkan ya ilah-ilah kami ini ya dalam rangka mengikuti engkau wahai Muhammad, ya untuk mengikuti seorang apa? Penyair yang gila. Itu siapa yang mereka maksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan apa? Merupakan karakteristik daripada apa? Daripada orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Ketika mereka menolak al-haq, mereka pasti akan membuat fitnah, mereka pasti akan membuat julukan-julukan jelek terhadap orang yang membawa al-haq tersebut atau orang yang mengikuti al-haq tersebut. Ya. Dan ini tidak muncul kecuali karena sebab apa? Kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Mereka menolak al-haq, bersama dengan itu mereka merendahkan orang-orang yang membawa al-haq itu atau orang-orang yang berada di dalam al-haq. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya al-kibru, sifat sombong itu, dia adalah batarul haq wa ghamtun nas. Seseorang dia menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia, dan ini merupakan sifatnya iblis, dan ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah. Itu siapa? Iblis laknatullah. Iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, padahal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak mau sujud karena sebab apa? Karena sebab dia sombong. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikah, dan tatkala kami katakan, perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis enggak mau sujud karena sebab apa? Karena sebab dia sombong. Ya, bahkan iblis mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Iblis mengatakan apa? Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya. Iblis dia apa? Dia mencela Adam alaihi salam karena inilah sifat sombong. Yaitu apa? Seseorang dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dan lawannya adalah sifat tawadhu. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasannya sifat tawadhu ini merupakan apa? Kata beliau, antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, wala talqal musliman, kemudian tidaklah engkau menemui saudaramu seorang muslim, illa ra'aita, ini kecuali engkau melihatnya, fadlan mink, lebih baik daripada dirimu. Ini orang yang tawadhu, orang yang enggak pernah ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya. Lawannya apa? Al-kibru, sombong. Yaitu apa? Orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan ini sifatul iblis, dan ini merupakan karakteristik daripada orang-orang jahiliyah. Dan biasanya sifat ini muncul ketika ada orang yang menerangkan kepadanya tentang al-haq, kemudian dia pasti mencela orang tersebut, merendahkan orang tersebut, memberikan julukan-julukan yang jelek, memberikan fitnah-fitnah kepada orang yang menyeru kepada al-haq, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada tauhid. Dan ini terjadi di zaman kita. Ketika ada dai-dai, ulama-ulama yang menerangkan tentang bahayanya kesyirikan dan juga menerangkan kepada mereka untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, ya, pastilah orang-orang seperti ini akan dicela. Orang-orang yang menerangkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan manusia dari bahayanya kebid'ahan, karena tidaklah muncul suatu sunnah atau adanya suatu sunnah melainkan lawannya itu adalah kebid'ahan. Ya, ini kaidah dasar yang harus kita pahami. Tidaklah adanya agama Islam melainkan lawannya adalah kekufuran, kesyirikan. Adanya keimanan melainkan lawannya itu adalah kemunafikan. Adanya sunnah maka lawannya adalah kebid'ahan. Ini perlu kita pahami kaidah ini.
Maka ketika ada seseorang yang menyerukan manusia kepada Islam, maka dia pasti akan dicela. Di zaman ini seperti itu. Orang-orang yang dia mendakwakan agama yang selamat ini, yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, maka dia pasti akan dicap sebagai orang yang radikal, sebagai orang yang intoleran, sebagai orang yang apa? Ya, ekstrim. Orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, kepada tauhid, maka mereka akan dijuluki oleh orang-orang yang menyeru manusia kepada kesyirikan sebagai apa? Pemecah belah umat. Ya. Orang yang tidak toleransi, orang yang tidak bisa memahami ya terhadap apa kearifan budaya. Wa'iyadzubillah. Begitu juga orang yang mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka pasti akan dijuluki dengan julukan yang jelek. Ya, dicap sebagai Wahabi atau orang yang mengikuti Wahabiyun, ya, atau dicap dengan cap-cap yang jelek, pemecah belah umat atau yang semisalnya. Dan ini merupakan karakteristik daripada apa? Orang-orang jahiliyah. Ketika mereka menolak al-haq, maka mereka akan mencela orang yang membawa hak tersebut, al-haq tersebut, ataupun apa? Mereka akan mencela orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang terjadi ya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ketika mereka orang-orang jahiliyah menolak dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencela Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga mereka mencela orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwasannya mana raka, ya, kami tidaklah melihat ya orang-orang yang ittaba'ak, yakni orang-orang yang mengikutimu, illal ladina hum aradhiluna badiyar ra'i, melainkan orang-orang yang rendah atau orang yang hina kedudukannya, derajatnya itu sangat rendah di sisi kami, di tengah-tengah kami, ya, badiyar ra'i, orang yang memiliki pemahaman yang dangkal, ya. Dan ini kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah. Mereka senang untuk membanggakan diri mereka sendiri. Maka dari itu perlu bagi kita untuk memperhatikan ini. Ketika ada suatu yang disampaikan yang itu berkaitan dengan Alkitab wa Sunnah, berkaitan dengan ad-din, ya, kemudian ada orang-orang yang mencelanya, ya, meledeknya, menghinanya, maka tentunya kita harus mengetahui siapa orang yang berada di dalam kebenaran dan siapa orang yang berada di dalam kesesatan. Karena tentunya yang namanya kebid'ahan, kesyirikan, kesesatan, ini setiap zaman dia dimodifikasi seolah-olah tampak bukan seperti kebid'ahan, tampak seolah-olah bukan seperti kesesatan, tampak seolah-olah bukan seperti kesyirikan, tetapi pelakunya ini memiliki karakteristik yang sama. Mulai dari awal kali munculnya kesyirikan atau kesesatan itu sampai di zaman ini mereka memiliki karakteristik yang sama. Taib. Kemudian masalah yang berikutnya, qala al-muallif al-mas'alatan al-hadiyatu asyarah wa thaniyatu asyar. Dua masalah, ya, beliau menyebutkan dua masalah di dalam satu kaidah, yaitu masalah yang ke-11, begitu juga masalah yang ke-12. Beliau mengatakan termasuk dari perilaku jahiliyah al-istidlalu bil qiyasil fasid ka qaulihim in antum illa basyarun mithluna. Ya, surat Ibrahim ayat yang ke-10. Ya, inkarul qiyasis sahih wal jami'u li hada wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Masyaallah. Disebutkan oleh Syekh termasuk dari perilaku jahiliyah ketika mereka menolak kebenaran, menolak al-haq. Ya, jika pada pembahasan sebelumnya mereka akan merendahkan orang yang membawa al-haq tersebut atau orang-orang yang mengikuti al-haq tersebut, mereka akan dicela. Di dalam masalah yang ke-12 dan juga yang ke-11 ini, Syekh menerangkan bahwasannya mereka memiliki dalih. Apa dalihnya? Mereka menggunakan kias yang fasid. Ya, ini kias yang apa? Kias yang rusak, yang jelek, yang tidak diterima hukumnya. Ya, karena yang namanya kias itu ada kias yang diterima, ada kias yang batil, ada kias yang fasid, ada kias yang tidak diterima. Ya. Apa sih kias itu? Kias itu adalah apa? Kalau bahasa kita itu apa sekarang bahasa kita? Cocok logi, ya, atau bahasa kerennya apa? Analogi, ya. Jadi mencocokkan sesuatu terhadap pikirannya, atau mencocokkan sesuatu terhadap suatu hukum yang berlaku. Ini yang namanya kias. Jadi muncul suatu permasalahan yang samar, yang tidak ada hukum yang pasti yang menentukan dia. Ya, contohnya misalkan di dalam syariat ada suatu permasalahan yang disebut sebagai permasalahan yang syubhat.
yang dia bisa ditarik pada hal yang halal, bisa ditarik pada hal yang haram. Ya, ini adalah permasalahan apa? Illah, permasalahan yang di dalamnya terdapat apa? Syubhat. Ya. Maka ketika tidak ada hukum yang secara sharih, yang secara jelas gamblang membicarakan tentangnya, ya, maka apa? Maka pada saat itulah dilakukan hukum dengan kias. Ya. Dan kias ini ada syarat-syaratnya, dan salah satu syarat utama daripada kias yaitu apa? Seseorang tidak boleh mengkiaskan sesuatu kecuali kias itu harus berlandaskan terhadap hukum yang asal, yaitu hukum yang diambil dari apa? Alkitab wa sunnah. Jadi ada hukum asalnya, kemudian muncul permasalahan baru. Nah, permasalahan ini harus sesuai dengan hukum asalnya, nggak boleh nggak sesuai. Ya. Dan kemudian apa? Ada dalil dari hukum asal tersebut minal kitab wa sunnah. Ya. Kalau itu menyelisih Al-Quran wa sunnah, maka apa? Maka tidak bisa menggunakan hukum kias. Maka ini disebut sebagai kias fasid. Yaitu apa? Kias yang dimana itu menyelisihi, ya, kebenaran, ya, atau dalam rangka untuk menolak al-haq. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka menolak, ya, al-haq, mereka mengatakan in antum illa basyarun mithluna. Engkau ini tidak lain hanyalah apa? Hanyalah manusia seperti kami. Ini juga disebutkan di dalam surat Hud, sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, para pembesar-pembesar, ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh menyuruh mereka kepada agama yang hak, agama tauhid, ya, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan mana roka illa basyaran mithluna. Kami enggak melihat engkau melainkan hanyalah apa? Seorang manusia seperti kami. Ini apa? Dia menggunakan cocok logi. Kalau sama-sama manusia, enggak mungkin kamu ditunjuk untuk menjadi seorang rasul. Ya, kalau sama-sama manusia, enggak mungkin kamu akan dibebankan untuk membawa risalah. Ini apa? Ini analogi. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Mereka ketika menolak kebenaran, mereka menggunakan kiasul fasid. Ya, inkarul kiasus sahih. Mereka mengingkari kias yang sahih. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu, ya, dan permasalahan yang telah lalu, ya, ini dapat disimpulkan bahwasannya apa? Orang-orang jahiliyah ada mufahmil jami' wal fariq. Mereka enggak memahami kaidah tentang apa? Tentang menggabungkan sesuatu dengan memisahkan sesuatu. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka senantiasa melakukan apa? Melakukan kias yang fasid. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, al-mas'alatul hadiyatu asyara wa thaniyatu asyara i'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid. Mereka senantiasa apa? Mereka senantiasa menggunakan kias yang fasid, kias yang rusak, wa inkarul qiyasis sahih. Dan mereka senantiasa mengingkari kias yang benar. Dan beliau menyebutkan wal qiyasu 'indal usulin, bahwasannya kias, ya, di sisi para usul fikih, yakni para ulama usul fikih, ya, nau'an, ada dua jenisnya. Yang pertama qiyasu illatin wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'i bainahuma. Yang pertama kias illah. Ini kias illah ini adalah kesamaan hukum, kias yang dia memiliki kesamaan hukum sehingga apa? Penetapan hukumnya pada suatu masalah yang utama. Ya, jadi misalkan ada dua masalah, ya, kemudian apa? Kemudian dicari hukumnya berdasarkan hukum yang sesuai. Wa huwa ilhaq, ai menyetarakan atau menggabungkan antara yang furu' bi asl, antara perkara yang furu' dan juga perkara yang usul fil hukmi di dalam hukum li jami'i bainahuma, untuk menggabungkan keduanya. Ini apa? Menggabungkan keduanya sehingga apa? Keluar istinbat hukumnya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada permasalahan amaliyah. Ini permasalahan praktek di dalam fikih. Dan ini kias ini tidak berlaku di dalam permasalahan akidah. Yani kias ini tidak berlaku di dalam permasalahan akidah. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, mereka nggak paham terhadap ini. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya mereka berdalih dengan kias pada permasalahan usul, pada permasalahan pokok. Padahal permasalahan kias itu harusnya ada pada permasalahan yang furu'iyah. Tetapi apa? Tetapi mereka masukkan ini dalam permasalahan usul, permasalahan akidah. Mereka menggunakan kias, ya. Sehingga mereka mengatakan in antum illa basyarun mithluna. Kamu itu sama seperti kami, manusia, ya. Bukan seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah, ya. Ini apa? Ini di sisi mereka.
Ya, la ya'tamidu alaihi, ya, afan. Fa in ikhtala syartun min syurutihi fa huwa qiyasu fasid. Maka kalau misalkan gugur syarat daripada syarat-syarat kias, ya, maka itu disebut sebagai kias yang fasid. Yaitu apa diantaranya? Diantaranya pertama, kias itu haruslah pada permasalahan amaliyah. Ya, bukan dalam permasalahan apa? Bukan permasalahan akidah. Ini pertama. Kedua, kias itu harus dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Harus ada istinbat hukumnya. Kias itu harus kembali kepada permasalahan utama, ya. Bukan masalah furu' yang berdiri sendiri. Dan banyak antara syarat daripada syarat-syarat al-qiyas. La ya'tamidu alaihi fi itsbati hukmi minal ahkam. Ya, wa hadhihi al-mas'alah khatirah. Dan masalah ini merupakan masalah yang sangat bahaya. Itu apa? Ketika seseorang dia menggunakan qiyas yang fasid. Ya. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya aktsaru dhalalin nas, yang menyebabkan kebanyakan manusia itu terjatuh ke dalam penyimpangan, innama huwa bisababil qiyasil fasid. Yaitu apa? Karena sebab mereka senantiasa menggunakan qiyas yang fasid. Contohnya apa yang ma'ruf di zaman sekarang? Orang yang menggunakan qiyas fasid di dalam permasalahan akidah. Apa? Orang mengatakan sihir itu tidak haram. Kenapa? Karena dulu Nabi Sulaiman juga belajar sihir. Ini qiyas bukan? Qiyas yang batil tidak? Batil. Qiyas yang fasid. Kenapa? Yang pertama, dia menyelisihi Alkitab wa sunnah. Padahal di dalam hadis Nabi SAW telah jelas tentang hukum sihir. Tentang hukum apa? Tentang hukum kahin. Ya, kemudian yang kedua apa? Dia menganalogikan perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan ini banyak terjadi di zaman ini. Ya. Ketika apa? Ketika mereka tidak bisa berdalil dengan Alkitab wa sunnah, dan ketika mereka diterangkan dalilnya, mereka akan menggunakan qiyas yang fasid. Ya. Wa awalu man marasal qiyas al fasid iblis. Dan makhluk yang pertama kali menggunakan qiyas yang fasid yaitu adalah apa? Iblis. Dan ini sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ailama amarahu Allahu bisujudi li Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, ya, apa yang dikatakan oleh iblis? Qala ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Yaitu apa? Khalaqtani, engkau wahai Allah telah menciptakanku min nar wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari apa? Dari tanah, ya. Di sini apa? Di sini iblis menggunakan apa? Menggunakan qiyas. Menganalogikan bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Ya. Disebutkan oleh Syekh, yaz'amu anna an-nara khairun minatin. Ya, fa yakunu huwa khairun min Adam. Jadi iblis menyangka bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah, sehingga dia menyangka kalau dirinya itu lebih baik daripada Adam, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan qiyas yang batil. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas istinbat hukum yang benar. Ini adalah qiyas yang fasid. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana juga yang terjadi di zaman ini. Ya, di antara orang-orang yang mengatakan bolehnya untuk merayakan hari ulang tahun karena sebab Nabi SAW berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya, Nabi SAW senang berpuasa di hari Senin karena ini merupakan hari apa? Hari ulang tahunku. Kemudian mereka menetapkan satu tanggal, suatu hari, di mana mereka juga melakukan ibadah-ibadah dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun Nabi SAW. Dan ini merupakan qiyas yang batil, qiyas yang fasid. Kenapa? Tidak cocok analoginya. Kalau mereka ingin mengambil istinbat hukum ini, kenapa mereka tidak menjadikan hari di mana mereka ulang tahun sebagai hari mereka untuk mempererat ibadahnya kepada Allah? Tetapi ini pun tidak boleh secara khusus, karena dibutuhkan dalil. Karena ketika Nabi SAW mengatakan senang puasa di hari Senin, ini kekhususan untuk Nabi SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, atau jadikan ini sebagai apa? Sebagai sunnah. Ya, berbeda dengan kita. Oh, kita misalkan ulang tahun di hari Minggu, setiap hari Minggu kita puasa, nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah qiyas yang fasid, nggak sesuai analoginya. Ya, maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah, ya, untuk senantiasa kita memahami perkara ini. Ya, kalau misalkan ada orang-orang yang dia menolak al-haq, menolak sesuatu tapi menggunakan qiyas yang fasid, ya, maka jangan kita mengikutinya. Kenapa? Karena dia termasuk daripada orang-orang jahiliyah. Perilakunya adalah perilaku jahiliyah.
Wa kadzalikal musyrikun, begitu juga dengan orang-orang musyrikun. Qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabu rusul. Begitu juga orang-orang musyrikun. Mereka apa? Mereka juga menggunakan kias ini, yakni kias yang fasid, ketika apa? Mereka mendustakan para rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, dengan mereka mengatakan apa? Dengan mereka mengatakan in antum illa basyarun mithluna. Ai istadallu, ya. Mereka berdalil bibasyaratihim ala adami sihhati risalatihim li'anna risala la tasihhu fil bashar, ya, bizi'amihim wa hadha qiyas batil, ya, karena mereka apa? Mereka menganggap bahwasannya orang yang diutus dengan membawa satu risalah itu nggak boleh dari manusia. Ya, ini harus orang yang memiliki kelebihan yang sangat banyak, orang yang harus memiliki apa? Memiliki keutamaan atau memiliki sesuatu yang lebih daripada manusia, dan ini merupakan kias yang batil. Tayyib, barakallahu fikum. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah permasalahan yang ke-13 kita akan ambil pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari syubhatnya syaitan minal ins wal jin yang senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita penjagaan untuk berada di dalam iman dan Islam sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.